Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota sebagai berikut. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang suku Batak. Sejarah suku Batak. Kerajaan Batak didirikan oleh seorang raja dalam negeri Toba Silalahi Luwak Baligi atau Laut Balige, Kampung Parsoluhan suku Pohan. Raja yang bersangkutan adalah Raja Kesaktian yang bernama Alang Pardoksi atau Pardosi. Masa kejayaan Kerajaan Batak dipimpin oleh raja yang bernama Sultan Maharaja Bongsu pada tahun 1054 Hijriah, berhasil memakmurkan negerinya dengan berbagai kebijakan politiknya. Kemudian ada deskripsi lokasi. Suku bangsa Batak berasal dari Pulau Sumatera Utara. Daerah asal kediaman orang Batak dikenal dengan daratan tinggi Karo, Kangkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, Simalungun, Toba, Mandailing, dan Tapanuli Tengah. Daerah ini dilalui oleh rangkaian bukit barisan di daerah Sumatera Utara, dan terdapat sebuah danau besar dengan nama Danau Toba yang menjadi orang Batak. Dilihat dari wilayah administratif, mereka mendiami beberapa kabupaten atau bagian dari wilayah Sumatera Utara. Lalu unsur-unsur kebudayaan, di sini ada bahasa, pengetahuan, teknologi, organisasi sosial, dan mata pencaharian. Di sini ada bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Batak menggunakan beberapa logat, yaitu logat Karo, logat Papa, logat Simalungun, dan juga logat Toba. Kemudian ada pengetahuan. Orang Batak juga mengenal sistem gotong royong kuno dalam hal bercocok tanam. Dalam bahasa Karo, aktivitas itu disebut raron. Sedangkan dalam bahasa Toba, hal itu disebut marsiurupan. Sekelompok orang tetangga atau kerabat dekat bersama-sama mengerjakan tanah dan masing-masing anggota secara bergiliran. Kemudian ada teknologi. Masyarakat Batak telah mengenal dan mempergunakan alat-alat sederhana yang dipergunakan untuk bercocok tanam dalam kehidupannya, seperti cangkul dan bajak. Masyarakat Batak juga memiliki senjata tradisional yaitu pisau surit, pisau gajah dompa, dan hujur. Unsur teknologi lainnya yaitu kain ulos yang merupakan kain tenun yang mempunyai banyak fungsi dalam kehidupan masyarakat Batak. Kemudian ada organisasi sosial. Yang pertama ada tradisi perkawinan. Perkawinan pada tradisi suku Batak, seseorang hanya bisa menikah dengan orang Batak yang berbeda klan. Sehingga jika ada yang menikah, dia harus mencari pasangan hidup dari marga lain selain marganya. Apabila yang menikah adalah seseorang yang bukan dari suku Batak, maka dia harus diadopsi oleh salah satu marga Batak atau berbeda klan. Acara tersebut dilanjutkan dengan prosesi perkawinan yang dilakukan di gereja karena mayoritas penduduk Batak beragama Kristen. Kemudian ada sistem marga. Selama ini di Tanah Karo dikenal adanya marga Si-5 atau 5 marga. Nama-nama marga itu antara lain 1. Karo-Karo, terdiri dari Sitepu, Sinulingga, Surbakti, Purba, dan Kaban. 2. Ginting, terdiri dari Suka dan Munte. 3. Tarigan, terdiri dari Sibero, Silangit, Tua, dan Tambun. Keempat ada Sembiring, terdiri dari Brahmana, Koila, Kembaren, Pelawi, dan Guru Kinayan. Kelima, Perangin Angin, terdiri dari Bangun, Sukatendel, Jambur Beringin, Jinabun, Singarimbun, dan Sebayang. Kemudian mata pencaharian. Masyarakat Batak pada umumnya melakukan bercocok tanam padi di sawah dan di ladang. Peternakan juga merupakan salah satu mata pencaharian suku Batak. Sebagian penduduk Batak yang tinggal di sekitar Danau Toba melakukan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian. Selain itu, masyarakat suku Batak juga membuat kerajinan seperti anyaman rotan, ukiran kayu, dan tenun. Kemudian religi.
Pada abad ke-19, agama Islam masuk ke daerah penyebarannya meliputi Batak Selatan. Agama Kristen masuk sekitar tahun 1863 dan penyebarannya meliputi Batak Utara. Orang Batak mempunyai konsepsi bahwa alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Debeta Mula Jadi Nabalon yang bertempat tinggal di atas langit dan mempunyai nama-nama sesuai tugas dan kedudukannya. Next, kita bahas kesenian. Yang pertama, seni tari. Tari tortor merupakan tari khas dari suku Batak. Tarian ini bersifat magis. Kemudian alat musik. Alat musik tradisionalnya yaitu gong dan saga-saga. Kemudian rumah adat. Rumah adat suku Batak disebut rumah bolon. Yang terakhir, kerajinan. Salah satu hasil kerajinan suku Batak adalah kain tenun. Nilai-nilai budaya. 1. Kekerabatan. Nilai kekerabatan masyarakat Batak utamanya terwujud dalam pelaksanaan adat Dalian Natolu. Kemudian ada Hagabeon. Hagabeon merupakan nilai budaya yang bermakna harapan panjang umur, beranak cucu banyak, dan segala hal yang baik-baik. Kemudian ada Hamoraan, yang berarti nilai kehormatan suku Batak yang terletak pada keseimbangan aspek spiritual dan material. Selanjutnya ada Uhum dan Ugari. Nilai Uhum orang Batak tercermin pada kesungguhan dalam menegakkan keadilan. Ugari terlihat dalam kesetiaan akan sebuah janji. Kemudian ada pengayoman. Pengayoman wajib diberikan terhadap lingkungan masyarakat. Tugas tersebut diemban oleh 3 unsur Dalian Natolu. Yang terakhir ada Marsisarian, suatu nilai yang berarti saling mengerti, menghargai, dan saling membantu. Oke, itu tadi merupakan penjelasan singkat tentang suku Batak dari kelompok 1. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.